Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da thumma amma ba'd. Ayyuhal muslimun, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah tabaraka wa taala sebentar kita lanjutkan dari pembahasan ad-durus al-muhimmah li'amatil ummah sampai pada penjelasan asy-syarih Syekh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah subhanahu wa ta'ala pada kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah kita ketahui tadi, beliau menjelaskan bahwasannya di antara alasan kenapa kita mengucapkan ta'awud dikarenakan syaitan berupaya keras untuk memalingkan setiap orang dari yang namanya Al-Qur'anul Karim, sehingga wajib bagi kita untuk meminta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Dikarenakan kita makhluk yang lemah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Lah kalau orang yang lemah dalam keadaan setannya menyerang dengan gencar dan dia tidak minta perlindungan kepada zat yang maha kuat, maka dia bisa terkapar, dia bisa kalah. Maka dari itu kita meminta perlindungan kepada zat yang maha kuat, yang mana Allah akan mengalahkan daripada musuh kita ini. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Dzul Quwwatil Matin, memiliki kekuatan yang sempurna, kekuatan yang tidak ada bandingannya, sehingga kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita hendaknya merasa lemah di hadapan Allah, termasuk ketika kita akan membaca Al-Quran, hendaknya kita minta perlindungan kepada Allah Zat yang Maha Kuat untuk mengalahkan makar syaitan yang berupaya memalingkan kita dari Al-Quran tersebut. Kemudian beliau menjelaskan asyaitonu. Siapa itu syaitan? Al-ati, al-mutamarridu, al-ghawi, al-mughwi li ibadillahi, as-sadilahum an ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Siapa itu syaitan? Al-ati, yaitu sesuatu atau makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kesombongan. Al-mutamarridu, yang memiliki keangkuhan. Al-ghawi, yang sesat. Al-mughwi li ibadillah, yang berusaha menyesatkan hamba Allah. As-sadi, yang menghalang-halangi lahum, kepada mereka, menghalangi hamba-hamba Allah, anta'atillah, untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Ini syaitan. Asyaitanu minal insi wal jin. Syaitan itu bentuknya bisa dari kalangan manusia, bisa dari kalangan jin. Sebagaimana dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Yang namanya syaitan itu wujudnya kadang dari kalangan bangsa jin dan kadang dari kalangan bangsa manusia. Sehingga perhatikan definisi syaitan di sini. Ciri-cirinya, dia itu memiliki kesombongan. Dia itu angkuh. Dan dia itu sesat serta berusaha menyesatkan yang lainnya. Dan dia selalu menghalang-halangi orang
tatkala orang tersebut ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaitan. Perhatikan baik-baik. Ketika kita menjumpai yang seperti ini, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kita untuk melakukan apa yang kita akan kerjakan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita ketika kita marah. Maka dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang marah hendaknya dia segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Kita lihat orang marah. Adakah orang marah merasa dirinya rendah? Tidak ada. Merasa dirinya kuat. Merasa dirinya angkuh. Dia sombong, seakan-akan orang yang dia marahi, yang di hadapannya itu kecil. Itu orang marah. Dan dia berupaya dengan kemarahan itu untuk menundukkan orang yang sedang dia marahi. Kalau orang yang dia marahi tambah marah, semakin setannya ini akan semakin ganas. Maka hendaknya orang yang marah segera mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dikarenakan ketika dia marah itu sedang dikuasai oleh yang namanya syaitan. Siapa saja. Kita kadang marah kepada anak kita dengan kemarahan yang berlebihan. Ada di antara orang tua yang sampai kepada anaknya naudzubillahi min dzalik dibanting. Ada apa enggak? Ada. Kenapa? Karena marah yang tidak terkendali. Di antara sebabnya dia tidak segera meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah membimbingkan tatkala kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, niscaya syaitan itu akan lari dari dirimu. Sehingga siapa saja, entah itu seorang suami marah kepada istrinya, segera berta'awudz. Seorang istri marah kepada suaminya, segera berta'awudz. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz ar-rajim ay al-matrudu al-mub'adu al-mal'unu alladzi ab'adahu Allah Subhanahu wa taala mir rahmatihi. Kenapa syaitan diberi sifat ar-rajim? Kenapa syaitan diberi sifat ar-rajim? Maksudnya adalah al-matrud. Al-matrud itu yang diusir. Al-mub'ad yang dijauhkan. Al-mal'un yang dilaknat. Alladzi ab'adahu Allah, yang mana Allah menjauhkan dia mir rahmatihi, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya syaitan. Diusir, dijauhkan, dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma kana mub'adan 'anir rahmati arada ayyub'ida ibadallahi anha. Perhatikan. Ketika syaitan ini tahu kalau dirinya itu adalah yang diusir, dijauhkan dari rahmat Allah, maka syaitan akan berusaha menjauhkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala pula dari yang namanya rahmat Allah. Artinya syaitan cari teman, enggak mau sendirian. Wah, saya diusir, saya dijauhkan dari rahmat Allah, saya harus mengajak si fulan untuk jauh juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menggoda mereka. Ini upaya syaitan, berupaya untuk menjauhkan hamba Allah
dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah dengan memalingkan mereka untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kesimpulannya ketika kita mengucapkan ini, kita harus tahu bahwa saya ini meminta perlindungan kepada Allah, Zat yang Maha Kuat, karena saya ini lemah dari godaan setan. Yang setan ini adalah yang mencegah kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sifat dia adalah dimurkai, dijauhkan dari rahmat Allah, dan berusaha menjauhkan saya dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika kita sudah ta'awud, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya basmalah ini adalah kalimatus ti'anatin billah. Al-basmalatu hiya kalimatus ti'anatin billah. Kalimat yang diungkapkan dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, tadi ta'awud itu minta perlindungan. Setelah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berikutnya minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolong agar mampu untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Tidak sekedar dilindungi. Ketika sudah dilindungi, tidak digoda oleh setan, ternyata dia tidak mampu untuk melakukan amalan tadi. Maka berikutnya, setelah kita meminta perlindungan kepada Allah, berikutnya kita meminta pertolongan kepada Allah. Maknanya adalah bad'it tilawati bil basmalah. Kita memulai ucapan dengan bismillah. Ai anna man yatlu kitaballahi yabda'u tilawatahu musta'inan billah li'annal ba' fi bismillahi ba'ul isti'anah mutabarrikan bidzikri ismihi tabaraka wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, maka seseorang yang memulai dengan basmalah ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim, ini dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Huruf ba ya pada lafaz bismi ini namanya ba'ul isti'anah. Ba yang maknanya mohon pertolongan. Ba dalam lafaz bismi ini namanya ba'ul isti'anah. Ba yang menunjukkan makna memohon pertolongan. Mubarrikan bidzikri ismihi. Memohon agar diberi barokah dengan cara menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafzul jalalah Allah, tadi bismi, sekarang Allahu. Apa itu lafzul jalalah Allah? Alamun alallah. Ini adalah nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknahu dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajmain. Lafzul jalalah Allah itu adalah dzul uluhiyah, yang memiliki sifat ketuhanan. Al-ubudiyah, yang memiliki sifat yang harus diibadahi. Ala khalqihi, atas hamba-hambanya, ajmain, semuanya. Semua hamba, malaikat, para nabi dan para rasul, orang-orang soleh, semuanya ini wajib beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga tidak boleh beribadah kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Allah menyatakan, tidaklah Allah memerintahkan kalian an tattakhidul malaikata, agar kalian menjadikan para malaikat wan nabiyyin dan para nabi arbaban sebagai Rabb, sebagai sesembahan. Allah tidak menyuruh kalian, perhatikan baik-baik. Sehingga kalau ada orang yang menyembahnya kepada malaikat, kepada para nabi, berarti dia telah menyalahi Al-Quran. Dia telah menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah menyatakan wala ya'murukum. Allah tidak memerintah kalian agar kalian itu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab, sebagai Rabb, sebagai sesembahan, sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas. Ini malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah berbuat salah. Para nabi adalah maksum. Maksum itu maksudnya ketika berbuat salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung memperbaiki kesalahannya. Ini maksum. Makhluk Allah yang keadaannya seperti ini itu enggak boleh disembah, enggak boleh diminta-minta, apalagi yang selain keduanya. Sekedar orang soleh, sekedar para wali, kok kemudian disembah-sembah, kemudian diminta-minta. Lah, malaikat itu lebih mulia dari para wali. Itu saja Allah melarang kita untuk menyembah mereka. Sehingga perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita terkecoh dalam permasalahan yang seperti ini. Ya, tapi kan yang namanya wali itu kan orangnya yang sedikit dosa. Tahu, kita tahu. Kita gak menafikan itu semua. Ya, tapi kan yang namanya para wali itu kan demikian. Iya. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah apakah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita meminta-minta kepada mereka? Ini jadi permasalahan. Ada apa tidak? Bukan kita kemudian merendahkan mereka, orang-orang yang memang memiliki sifat-sifat. Tidak, kita tidak merendahkan mereka. Bahkan kita tidak merendahkan para nabi. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memberikan peribadatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah dzul jalalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang memiliki sifat ketuhanan yang harus diibadahi oleh seluruh makhluknya, yang seluruh makhluknya harus merendahkan diri kepadanya, yang tidak boleh memberikan ubudiyahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bismillah. Yang berikutnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa itu yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Ismani mustaqani minar rahmah. Yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah dua isim, dua nama yang mustaq. Mustaq itu adalah pecahan, bagian dari yang namanya Ar-Rahmah. Maknanya adalah dalun ala rahmatil wasi'ah. Ar-Rahman fahuwa dalun ala rahmatil wasi'ati syamilati. Makna Ar-Rahman adalah yang menunjukkan zat yang memiliki kasih sayang yang luas, yang mencakup kepada seluruh makhluknya. Ini Ar-Rahman.
Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in." Bahwasanya rahmatku wasi'at kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Ini menunjukkan Allah itu memiliki kasih sayang yang sangat luas. Siapa saja diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim dalun ala ma khassallahu bihi tabaraka wa taala auliya'ahu wa asfiya'ahu kama qala jalla fi'ulah wa kana bil mu'minina rahima. Perhatikan lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman maknanya kasih sayang Allah itu diberikan kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk sampai orang-orang kafir pun diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa kasih sayang yang secara umum. Buktinya mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi sebagian kebahagiaan hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya rahmatnya Allah. Dengan kalimat Ar-Rahman itu meliputi semuanya. Tapi kalau Ar-Rahim, Ar-Rahim ini kasih sayang Allah yang khusus diberikan kepada kaum mukminin saja. Sehingga kaum mukminin mendapat dua rahmat. Rahmat secara umum dapat, rahmat yang khusus untuk kaum mukminin dapat. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahiman." Kalimatnya jelas dengan lafaz rahiman. Kalau tadi warahmati wasi'at kulla syai'in. Kalau sekarang bil mu'minina rahiman. Sehingga Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hanya kepada orang yang beriman. Orang kafir enggak dapat. Orang kafir tidak dapat. Buktinya apa? Mereka tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa iman. Mereka enggak dapat ini. Mereka tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan soleh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini enggak dapat. Yang dapat hanya kaum mukminin. Sehingga kita harusnya berbahagia. Dan kita jangan sampai menjadi orang-orang yang merasa rendah di hadapan orang-orang kafir. Jangan merasa rendah di hadapan orang-orang kafir. Walaupun orang kafirnya itu adalah orang yang memiliki harta benda yang melimpah, memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki jabatan yang tidak pernah dipegang oleh kaum mukminin misalkan. Jangan merasa rendah di hadapan mereka. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian ini adalah a'laun, lebih tinggi dari mereka. In kuntum mu'minin, jika kalian memang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa kita sandal cepit mereka sepatu yang besar misalkan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kita berpakaian seperti ini mereka pakaiannya mentereng misalkan, enggak apa-apa. Sebentar di dunia mungkin mereka mentertawakan kita. Kaum mukminin lihat pakaiannya compang-camping kayak gitu. Kita keren ya mereka. Kaum mukminin apa itu paling sepeda motornya kayak gitu. Kita sepeda motornya keren. Kalian sekarang mentertawakan kaum mukminin. Kelak kaum mukminin akan berbalik mentertawakan kalian. Di akhirat kelak kaum mukminin yang akan mentertawakan orang-orang kafir. Kaum mukminin berbahagia dengan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala,
mereka menelan kepedihan yang tidak akan ada yang mampu menolongnya. Sehingga tenanglah kaum mukminin. Kalaupun kita ada yang sengsara, sebentar saja di dunia, enggak lama. Tegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Wal waznu yauma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Yang namanya timbangan amal kebaikan di hari esok, yaitu di hari kiamat, adalah hak, akan ada. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya berat, faulaika humul muflihun, maka merekalah yang akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Insyaallah tabaraka wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah, kita mati dalam keadaan Islam, kita mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin, dan kemudian kita berharap mudah-mudahan kita diletakkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang kafir yang mereka tidak bertobat, mereka akan diletakkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari itulah kaum mukminin akan tertawa-tawa, mentertawakan orang-orang kafir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Ar-Rahim. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat atau kasih sayang yang khusus yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Insyaallah tabaraka wa taala, untuk lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan yang seterusnya, sampai kemudian nanti penjelasan surat Al-Zalzalah dan sampai surat An-Nas, insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan yang berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Mungkin untuk sementara ini kita cukupkan di sini. Dan untuk pertanyaan, mungkin untuk sementara tidak diajukan pertanyaan dulu, diajukan untuk pertemuan berikutnya biidznillah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Kita ingatkan banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah mengangkat al-waba wal bala dari negeri kita ini. Allahumma rfa'anna hadzal waba wal bala bi lutfika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.